Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Villa Mutiara Serpong, Tangerang Selatan. Dan sekarang saya mau mengajak pemirsa untuk melihat usaha yang dikenal dengan Dimsum Mutiara. Bagaimana liputannya? Mari ikut saya. Mutiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nunggu dari tadi ya? Ya 10 menit yang lalu 10 menit lagi. Ya. Nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang alhamdulillah sampai juga tim Kisi-Kisi di tempat Dimsum Mutiara. Sekaligus di sebelah saya sudah ada pemiliknya langsung nih. Kita ngobrol-ngobrol terkait Dimsum Mutiara ya. Siap. Dengan Pak Ujaemi. Uzai dan Ibu Widi. Ibu Widi. Ini dari namanya Dimsum Mutiara, berarti dimsumnya ada mutiara bener ya? Enggak gitu sih. Oh, enggak gitu. Jadi Gimana sebenarnya nih filosofinya pertama perumahannya Villa Mutiara. Oke. Jadi sesimpel aja ambil nama perumahan. Jadi ketemulah kata mutiara. Sekaligus mutiara itu kan barang yang susah dicari, tapi insya Allah akan langgeng. Berharapnya bisnis ini pun juga seperti itu. Dimulai dengan susah payah, berharapnya bisa langgeng sampai kapanpun lah, mudah-mudahan. Panjang. Amin, amin. Begitu. Ide dari mana nih? Dari Ibu atau Bapak nih? Sebenarnya ide berdua. Jadi dulu awalnya kita itu produksi bambunya ini. Jadi orang tua saya produksi ini, zaman saya sekolah bisa biaya dengan produk ini. Saya bisa jual bambu ini lumayan banyak. Dari situlah saya punya ide, kalau wadahnya aja saya bisa jual banyak, mungkin insya Allah makanannya juga saya bisa jual dengan kuantiti banyak. Dari situlah ide awal untuk mulai produksi dimsum. Saya coba diskusi dengan istri, kebetulan basicnya istri itu orang kitchen. Nah, dari situlah kita mulai bicara-bicara mengenai produk dimsum, dan alhamdulillah terciptalah Dimsum Mutiara. Biasa filosofinya Ya, begitu. Udah lama nih jalan, udah berapa tahun kira-kira? 2012 ya. 2012, mungkin 9 tahun yang lalu. Nah, pemirsa Kisi dengar-dengar nih, Dimsum Mutiara punya jenis yang banyak ya, beraneka ragam variannya. Betul. Ada berapa, Pak? Total 26 varian. 26 varian. Betul, ya. Oke, Ibu dan Bapak, ini sependek yang saya ketahui ya, dimsum ini bukan makan dari Indonesia ya, tapi dari luar Indonesia ya. Nah, gimana nih cara Bapak dan Ibu untuk meracik, mungkin lebih tepatnya ya, makanan di luar Indonesia dengan menyesuaikan lidah Indonesia itu kan menurut saya itu agak sulit ya. Gimana tuh cara Ibu dan Bapak triknya? Kalau untuk urusan bumbu, rasa, ini istri saya yang lebih tahu. Iya, benar. Mungkin Gimana, Bu? silakan. Share dong, Bu, ke kita, Bu. Apa ya? Mungkin kita ngambil dari ini ya, kita rasain Indonesia kali ya. Ya, mungkin maksudnya memadukan cita rasa Indonesia dengan aslinya dimsum. Ya, betul. Ya, jadi dengan rempah-rempah Indonesia. Jadi biar masuk ke Selera orang- Indonesia. Selera Indonesia. Ya, Orang Indonesia. Berarti bagaimanapun makanannya tetap ciri khas Indonesia nggak terlupakan gitu ya? Ya, Harus. betul. Luar biasa Gitu. pemirsa. Oke. Nah sekarang kan biar pemirsa nggak penasaran ya, Ibu sama Bapak bisa ajak ke kita gak? Variannya kan banyak, 27 ya. Apa aja sih jenis-jenisnya? Ayo Pak, kita lihat Pak. Ayo, mangga. Silakan, mangga. Ya. Ya. Weh, saya dari sini aja nih sambil lihat santai gini. Ya. pemirsa ya. Oke. Ini ada apa aja Pak? 26. Ini contohnya ya Mas, ini nggak semuanya. Jadi ini hakau. Nah, ini somai kepiting kami nyebutnya. Ini kerang, ini versi siput. Ini versi lengkap produk kita punya. Ini somai dimsum nori. Ini udang. Ini ekado. Ini pangsit. Kita ada bakpao juga, beberapa ada lomakai, ceker, dan total kita ada 26 varian dimsum. Jadi untuk cek produk mungkin bisa mampir ke dimsummutiara.com. Oh sudah ada. Nah, ada websitenya ya? Dan kita ini website berbayar. Oh. Ya. Bukan gratisan Pak ya? Bukan gratisan gitu. Oke, ini saya lihat di sini pemirsa sudah ada label MUI juga ya. Sudah. Halal ya, sertifikasi halal. Oke, dari sisi varian seperti yang tadi kita singgung ya, ada 26 kurang ya, lebih betul. Itu untuk produksinya setiap hari 26. Oh, Pak? tidak, bergantian. Mungkin hari ini kita sehari bikin 3 varian. 3 varian. Jadi untuk sesuai dengan kebutuhan kita bikin paling tidak sekitar 3 sampai 4 varian per hari. Oke.
Oke, nah kalau untuk ini kan gambarnya nih, ya tempat-tempatnya, ya kan tempatnya seperti itu. Ya kan kita langsung aja lihat untuk proses produksi. Tapi sebelum ke proses produksi, pengen lihat wujud asli seperti apa. Monggo, sih silakan, produksinya, silakan, Pak? silakan, Ya. silakan. Nanti yang menemani saya ke dalam siapa nih? Ibu, bapak, Iya, atau? mendingan Bapak aja yang nemenin. Oh. Saya mau ngurusin produksi dulu. Oh, ada kalau gitu. urusan. Iya, Ya. ada urusan Nggak apa-apa. biar anak-anak. Pinjam bapak sebentar, Bu ya. Iya, Ya. silakan. Kamar juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ayo, Wil, saya. Pak. Ya, silakan, silakan. Makasih, Bu, Ya. udah ditemani, Bu. Oke, Pak. Ini tempat penyimpanannya, Pak ya. Betul. Boleh, Pak, lihat, Pak. Heeh. Wujudnya, Pak. Tadi kan Oh, gambar aja, Pak. silakan, Ada silakan. apa aja nih, Pak? Jadi kita ada beberapa kurang lebih 26 varian dimsum. Oke. Salah satunya ini kita nyebutnya dimsum kombinasi. Ini versi lengkap kita punya. Ini ada udang, kerang, jamur, toppingnya crab stick. Jadi ini salah satu best seller kita punya. Ini dimsum seafood kita sebutnya. seafood, ya. Betul. Selain itu kita ada nori. Jadi ini adonan utamanya tetap ayam, tapi kita punya banyak sayuran di dalamnya, dibalut dengan kulit nori. Oh, kulit nori. Kulit nori ini yang biasa pakai sushi. Oh. Ada berapa lagi? Ini keju. Ini itu merah apa, Pak? Ini aja untuk penanda aja. Oh, Satu varian dengan varian yang lain. Jadi kita nggak main untuk ada beberapa pemain biasa mereka hanya menanamkan topping saja. Tapi kita tidak main di topping, tapi kita membedakan satu varian dengan varian yang lain itu benar-benar berbeda dari adonannya. Oh. Basic adonannya memang berbeda gitu. Jadi untuk menandakan satu dengan yang lain kita membedakan si pewarna ini aja. Warna-warna atasnya saja. Gitu. Apalagi nih, Pak? Ini ada juga lumpia, aneka lumpia. Lumpia. Ya, ada pangsit udang. Seperti ini. Lumpia pun lebih dari satu jenis. Ya, ada lumpia ayam, kulit tahu, ada lumpia udang. Ini juga wotie. Ini orang menyebutnya ini. Isinya apa itu? Ini sama sih. Isinya ayam-ayam juga. Tadi yang diceritakan istri saya, salah satu produk yang cita rasa Nusantara tuh ini. Ini rempah-rempahnya sangat terasa, jahe, terutama rasa jahenya. Jadi ini bumbu rempah Nusantara yang tadi diceritakan istri saya, inilah salah satu produknya. Mari Mas, silahkan Mas. Ini tempat produksi kami. Nah, sedang ada proses produksi. Nah, ini variannya Ekado, Mas. Ekado, iya. Jadi seperti yang terlihat di sini, bahan utamanya ayam. Kita kasih telur puyuh satu. Jadi nanti diikat dengan daun kucai. Nah, kulitnya terbuat dari kulit tahu. Ini kulit tahu yang tawar ya, bukan kulit tahu yang ada di pasaran yang berasa ada rasanya itu. Oh, gitu. Gitu kita bikin standar semua dengan cara ditimbang dan prosesnya kurang lebih setelah kita bentuk seperti ini, nanti kita akan bawa untuk di steam di bagian steamer gitu. Untuk proses berikutnya. Betul, gitu ya. betul. Oke, Pak, ini kan kita lihat nih ya, dalam tim produksi ini produksinya berbeda-beda ya. Itu Betul, beda betul. juga ya. Nah, ini itu bisa dijelaskan, Pak? Betul. Kalau yang sebelah sana itu dimsum udang, siomay udang. Jadi kadang-kadang orang kita tulis somai ini dimsum atau somai gitu. Ada beberapa orang yang belum familiar dimsum gitu. Jadi dimsum itu artinya cemilan.
Ya, cemilan itu banyak sekali variannya seperti di Indonesia lah. Namanya cemilan kan banyak gitu. Jadi kadang-kadang orang menanyakan kalau kita tulis siomay udang, ini siomay atau dimsum gitu. Karena orang familiarnya oh siomay gitu. Jadi ternyata ada beberapa orang yang masih keliru antara dimsum dengan siomay gitu loh. Bahwa si dimsum itu adalah siomay itu adalah bagian dari dimsum. Nah, karena dimsum itu artinya cemilan gitu ya. Jadi makanya variannya banyak, tidak terbatas gitu. Jadi itu siomay udang, bahannya sama, bahan utamanya ayam, tapi untuk kita produk yang siomay udang ini menggunakan udang yang utuh, Mas. Udang yang utuh? Udang utuh, jadi bukan udang dicincang kecil-kecil. Udang utuh kita potong 2, nanti kita campur dengan adonan ayam. Jadi itu udangnya benar-benar berasa. Gitu. Jadi bukan berarti orang dimsum smoke beef ditempel atasnya aja smoke beef, tidak. Kami benar-benar udang yang dicampur dengan adonan ayam. Gitu. Nah, oke Pak, untuk yang dimsum ini itu kulitnya kan beda ya tentunya. Betul. Kulit yang digunakan khusus Pak. Itu khusus buat kulit siomay. Nah, dan itu dari pabrikan kita beli. Karena kita nggak keburu untuk bikin, kalau harus bikin kulit dulu butuh waktu yang sangat lama. Panjang. Betul. Ini ada yang menarik, saya lihat untuk salah satu produksi dari sekian banyak variannya ya. Contoh yang varian itu kan udangnya utuh. Betul. Ini saya lihat telur puyuhnya itu Satu, betul. utuh. Satu itu. Itu pos produksi dengan saat penjualan gimana? Itu kan mungkin dari sisi kepuasan kita kenyang lah ya. Betul. Itu gimana Pak? Kan mahal. Enggak juga lah. Enggak ya? Mahal murah kan relatif ya Mas ya. Oke. Jadi maksudnya kalau kita dapat produk yang enak, bentuknya juga bagus, ukurannya tidak terlalu minimalis, ya sesuai lah dengan harganya. Jadi maksudnya mahal murah kan relatif. Relatif ya. Tuh. Oke, berarti tujuannya bukan mahal semua tapi kepuasan dulu. Betul. Oke Pak, ini untuk proses Pengukusan. Ya, betul. Oke. Jadi tahapnya semua yang sudah dilakukan sama teman-teman untuk pembuatan langsung semuanya apapun jenisnya ke sini. Betul. Biasa kita kukus di sini. Setelah itu dikukus kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit. Oh, 5 sampai 7. Kurang lebih. Oh, enggak begitu lama berarti. Enggak, karena prosesnya biar cepat. Semua jenis segitu. Kalau untuk kakao sekali lagi beda lagi. Yang tadi saya ceritakan dengan perlu skill khusus, itu kukus cukup dengan 2 sampai 3 menit. Karena itu kan dia bahan kulitnya itu dari sagu. Kalau terlalu lama dia akan meleleh. Jadi perlu benar-benar timing yang pas supaya dia dapat tekstur yang pas. Kalau untuk teknik pengukusan ini tuh ada cara khusus gak sih Pak? Enggak. Untuk merata gitu hasilnya? Enggak, ini biasa aja ya. Biasa aja. Seperti ngukus makanan yang lain sama saja. Nggak ada teknis khusus, paling yang pasti yaitu dari timingnya aja. Dari timing. Nggak boleh terlalu lama, nggak boleh juga terlalu sebentar. Gitu. Ini kalau dari api saya lihat lumayan besar Pak ya? Betul. Yang harus digunakan pengukusan ya? Karena kan mendidihkan air yang lumayan banyak. Oke, nah kemudian setelah proses pengukusan, proses apa lagi biasanya? Nanti kita simpan di penyimpanan sementara untuk pendinginan. Untuk pendinginan. Ada proses berikutnya. Oke Pak, ini untuk proses Ini pendinginan. Pendinginan. Jadi setelah dikukus, makanan ini harus dingin dengan alami. Nggak boleh kita dengan bantuan pendinginan dengan apapun supaya aroma si dimsumnya ini tidak hilang. Karena dimsum kami ini menggunakan aroma-aroma khas tertentu yang itu nggak boleh hilang. Karena itu menggugah cita rasa juga. Kita cuma mendinginkan secara alami supaya si aromanya itu meresap. Setelah dia suhu normal baru kita akan kemas. Oh, berpengaruh ya kalau kita Sangat menggunakan alat berpengaruh. gitu ya? Betul, sangat berpengaruh. Jadi dingin dipaksa dengan dingin alami itu sangat berbeda. Nah, untuk proses pendinginan ini berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan? Kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam kurang lebih.
kurang lebih. Oke, nah kemudian untuk setelah proses ini ya pendinginan, apa biasa yang dilakukan? Nah, kita akan kemas. Kemas ya? Kemas. Setelah itu kita akan simpan di gudang yang tadi kita lihat itu di Berarti awal. udah selesai ya? Selesai, prosesnya selesai sampai di situ. Oke, nah untuk produksi ya terkait produksi itu berapa sih total tadi kan kita ada teman-teman di sana ada 4 orang lebih. Rumah itu berapa biasa yang dibutuhkan untuk pembuatan dimsum mutiara ini? Kita sehari produksi kurang lebih 150 sampai 200 pak. Sampai 200 pak per hari itu kali 8 per paknya. Lumayan. Alhamdulillah. Berapa? Itu apa maksudnya waktu yang dibutuhkan sama tim produksi dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kita mulai aktivitas sekitar jam 8 pagi. Kurang lebih sampai jam 6 tuh kita udah selesai. Nah, itu udah cepat kok. Cepat produksinya. Tiap hari Pak dilakukan produksi? Kita libur hari Minggu ya. Minggu. Jadi kita Senin sampai dengan Sabtu aktivitas jam 8 sampai kurang lebih jam 6 sore. Oke pemirsa nih di hadapan kita Pak ya, Betul. sudah ada yang matang nih kayaknya Pak. Siap. Tapi ada jenis yang berbeda nih. Ini apa nih? Tadi ada 2 jenis ya yang Betul. lagi dikukus, tapi akhirnya ada depan kita beda lagi. Betul, Apa nih ya. Pak isinya Pak? Ya seperti yang saya ceritakan dari awal, jadi kita total 26 varian. Jadi ini juga nggak mewakili, ya insya Allah ini wakili dari 26 itu, tapi tidak semuanya. Ini saya ceritakan ini lumpia kulit tahu. Jadi ini adonan ayam digulung dengan kulit tahu, diikat dengan daun kucai. Nah ini terus yang ini dimsum nori, somai nori. Ini juga adonan ayam dengan ada sayuran khas. Dibalut dengan kulit sushi, kulit nori. Nah, ini somai udang, seperti yang tadi kita sedang produksi. Yang ini juga yang tadi kita produksi. Nah ini kuotie yang tadi saya ceritakan rempah-rempah Nusantara. Ini jahenya sangat terasa. Jadi untuk orang-orang pecinta dimsum Nusantara jangan ragu untuk mencoba yang ini. Ini dimsum keju, somai keju. Ini biasanya anak-anak muda, favoritnya anak muda. Biasanya kita akan balut lagi dengan topping mentai atau mozzarella, nanti kita bakar. Ini hisit cow, orang bisa menyebutnya sue kiao. Nah, yang ini versi lengkap dari kita, dimsum siput. Nah ini best seller juga. Ini kurang lebih produk untuk yang kondisi frozennya. Begitu. Oke. Nah Pak, saya penasaran nih dengan ya sebenarnya banyak ya penasaran. Betul. Yang ini ada rasa jahenya terasa ya. Betul. Boleh saya cicip Pak? Mangga, silahkan. Mewakili pemirsa juga ya. Iya. Ini bentuknya kayak pastel ya. Betul, pastel. Isinya pure ayam ya? Ayam juga sama. Gurih tetap ya? Gurih. Ini pakai daun apa? Yang Kucai, ya? betul. Itu ada daun kucainya, betul. Berarti semua varian daun kucainya pasti terlibat. Cuma ini di dalam nih. Ada enggak juga, ada yang pakai daun bawang. Tidak semua paket yang tadi saya ceritakan, jadi nggak semua varian kita berbeda, minimal dari sayurannya. Gitu. Ini sih padat isinya Pak ya? Betul. Tapi teksturnya empuk. Betul. Lunak gitu, enggak. Siap. Bener, jahenya terasa mungkin suasana seperti ini Pas ya. mendukung ya. Pas ya. Nanti mau cobain ini juga nih Pak. Mangga, silahkan dicicipin Mas. Ini kayak ada ini ya, daging-daging. Betul. Nah, oke. Ini kan pemirsa ya, sebagai informasi juga. Setelah selesai ini, Bapak kan jualnya di outlet ya? Betul. Kita punya outlet di ITCBS, di samping ITCBSD. Tepatnya persis di sebelahnya pom bensin ITCBSD,
yang dekat Samsat, orang terkenalnya Samsat BSD. Samsat BSD. Betul. Karena berhubung hari ini tutup, Betul. saya nggak bisa lihat sana. Betul. Tapi saya penasaran, ada nggak dokumentasinya? Kebetulan kita ada IG-nya, Mas. Oke, Jadi coba lihat, Pak. untuk netizen yang mau penasaran lihat outlet kita, Ya, Pak. kurang lebih seperti ini. Outlet kita seperti ini. Ini kita food truck pakai PW Kombi dengan filosofi. Kembali lagi punya filosofi. Mudah-mudahan PW Kombi mewakili kekuatan dan ketahanan kelanggengan si PW Kombi itu. Seperti dengan produk kita dimsumnya, kurang lebih begitu. Terkait harga? Ya, Gimana mungkin selanjutnya yang tadi dulu. Jadi kedepannya kita berharapnya Dimsum Mutiara adalah one stop shopping dimsum. Jadi kalau orang mau buka outlet dimsum, kalau nggak restorannya mau menambah menu dimsum, mungkin kita bisa siapkan mulai dari makanan sampai dengan peralatannya. Ya, kedepannya seperti itu. Gitu, Mas. Oke, berarti end-to-end-nya semuanya. Betul, betul ya. Terkait harga gimana nih, Pak? Variatif, Mas, yang seperti ini kita mulai dari 15.000 sampai dengan 17.000 lah harga termahalnya. Gitu. Apa yang menentukan perbedaan harga dari sisi jumlah atau Lebih ke bahan ya. Jadi semakin banyak bahan yang kita gunakan, sama berapa harga si bahan itu sendiri, terus sama tingkat kesulitan pembuatan. Itu juga sangat berpengaruh. Terutama yang hakau ini, yang tadi saya ceritakan bahwa bikin hakau ini tidak sembarangan orang. Jadi perlu teknik khusus. Ini walaupun sedikit tapi harganya paling mahal, ini 17.000 kita jual. Kenapa? Karena untuk membuat satu butir dimsum ini sama dengan 3 butir dimsum ini sama dengan 1 butir hakau. Waktu ya, kita bicara waktu pembuatan gitu, kurang lebih seperti itu. usaha yang digunakan? Oke. Nah, kalau dari sisi isi ya, ini saya lihat variatif juga ya, ada yang isi 4 dan 3 ya. Betul. Oke. Berarti kan untuk harga juga variatif kan sudah disebutkan ya. Betul. Nah, kalau untuk harga variatif tentunya kalau untuk menyajikan itu kan yang matang. Kalau orang mau beli yang frozen juga bisa, Pak? Bisa, monggo silahkan. Nggak masalah ya. Mana, Pak, yang paling banyak digemari ya sama customer? Terutama yang model begini sih. Jadi kembali lagi terutama orang di Indonesia masih familiar dengan dimsum itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi yang berbentuk seperti inilah yang paling best seller. Padahal dimsum itu adalah banyak macam gitu. Termasuk dengan pangsit seperti ini, ekado dan yang lain-lain. Termasuk bapau juga. Tapi kita maksudnya pada umumnya orang tahu dimsum itu yang berbentuk bulat seperti ini. Jadi yang best seller itu ya yang siomay itu. Gitu. Ini ada satu warna yang mencolok ya, warna merah. Betul. Ini ceker, Mas. Ceker ini salah satu varian yang agak rumit juga bikinnya. Kita ini untuk memproses ini butuh waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Karena harus dikukus dulu, digoreng, dikukus lagi baru kita kasih bumbu. Itu bisa kita katakan masuk ke dalam kategori dimsum nggak? Bisa. Bisa juga. Sangat bisa. Karena itu kan termasuk cemilan juga. Ceker sama dengan dimsum gitu. Enggak juga. Tidak. Ya, mungkin dimsum itu kan cemilan ya. Cemilan sepertinya di Indonesia cemilan ada lemper, ada pastel kayak gitu-gitu. Oke, nah pemirsa juga mau tahu nih, Bapak kan dari sisi sausnya mungkin ya, itu ada khas juga ya, ada beberapa ya? Betul, jadi untuk kita ada penyajian satu porsi dimsum itu, kita ada siapin saus pedas, mayones, dan ada minyak bawang. Minyak bawang, betul. Jadi rasanya akan lebih mengenal lagi ketika menggunakan saus itu. Gitu. Oke, Pak. Oke, untuk kedepannya apa nih rencana Bapak? Atau mau menambah varian lagi, menambah outlet lagi, atau apa nih? Mungkin saya lebih mendahulukan mengenai sertifikasi, Mas. Sertifikasi. Jadi sedang kita perusahakan proses untuk sertifikasi BPOM-nya, terus halal dan izin edar dan lain-lain lah. Insya Allah kita akan proses segera. Dan untuk mengakses produk kita bisa di website www.dimsummutiara.com. Oke. Terus IG-nya dimsum_mutiara_. Bisa di YouTube channel Dimsum Mutiara. Kita mampir-mampir, kita ada kontaknya langsung. Silakan ping di kontak tersebut.
Oh, untuk menghubungi juga ada di Ada, website situ. ada Tertera di nomor sana, semua, Pak, ya? ada semua, silakan. Oke. Oke, Bapak, terima kasih banyak Pak ya Sama-sama. atas Sama-sama, waktunya Mas. yang Sama-sama, sudah Mas. diluangkan untuk tim kisi-kisi juga untuk melihat berbagai macam variasi dari dimsum ya Pak ya. Betul. Bapak saya juga ada yang mengetahui yang tadinya saya bukan tahu ini dimsum, ternyata masuk ke dalam Ya, kategori dimsum betul, ya. betul. Oke, Ya. semoga usahanya semakin lancar, Amin. sukses dan mempunyai Amin. outlet-outlet yang Amin banyak ya Pak Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita Amin, ketemu amin. insya Allah saya mampir deh insya Ah, Allah ya. harus itu. Ditunggu. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya terkait usaha siapa? Ujaimi. Pak Huzaimi, karena samanya jadi lupa saya. Terkait usaha namanya Dimsum Mutiara. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang saya mau nyicip ini boleh Pak ya? Iya Pak. Enggak, silakan. Bapak nggak nyicip Pak? Saya Udah bosan? udah tiap hari ngelihat banyak gitu kayak. Bosan ini ya?